Virus bukan makhluk hidup. Dia cuma DNA atau RNA, materi genetik. Jadi bisa diciptakan virus ini? Kalau ada yang mau bisa. Bisa diciptakan virus ini? Kalau ada yang mau bisa. Sekarang teknologi sekarang itu bisa. Mending loh, hari ini demam besoknya mati itu COVID tuh masih lebih mending kan selesai ya. Paling nangis-nangis seminggu 2 minggu, habis itu selesai. Kalau habis demam besoknya lumpuh. Iya. Sengsaranya itu 10-20 tahun ke depan lo nggak bisa kerja, nggak bisa nyetir, nggak bisa penelitian apa-apa. terakhir bilang orang yang sudah kena COVID ada yang sakit lagi. Iya. Ada yang udah punya kekebalan, sakit lagi juga ada. Positif lagi. Jadi ini belum tentu loh. Belum tentu nanti herd immunity yang dibilang dari COVID ini bisa terjadi. Ada yang bilang udah punya vaksin, pokoknya gini kalau udah baca berita, vaksin udah temukan, baca beritanya benar. Di bawahnya pasti bilang, vaksin ini sudah ditemukan dan udah dicoba masuk fase 1. Oke. Fase 1 itu masih belum apa-apa, cuma puluhan orang. Oke. Harus sampai fase 3 yang sampai ribuan orang. Jadi kalau ada yang tulis headline vaksin temukan itu baru artinya vaksinnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Gue sekarang lagi bareng lagi sama Dr. Kristo nih. Kebetulan gue lagi nganterin anak gue imunisasi. Jadi sekalian kita gali otaknya lagi gitu loh. Ini kan mumpung ada beliau nih. Kita gali apa isi otaknya Dr. Kristoforus. Ini ahlinya vaksin, ahlinya penyakit dalam. Lo kan dokter penyakit dalam ya dok ya? Iya. Ini banyak nih ntar dok yang protes nih gue ngomong pakai lo gue. Ya emang kita nggak jauh beda umurnya masalahnya kan. Dan emang udah kenal gitu kan. Nah dok, ini ada pertanyaan nih dok. Tapi sebelum gue nanya sama Dr. Kristoforus, teman-teman yang mau komentar silakan aja komentar di bawah. Diskusikan apapun yang kita diskusikan saat ini. Tulis di bawah. Dok, gue mau nanya dok. Ya. Lagi-lagi corona memang ya. Corona ini memang jadi isu yang ini jauh lebih hangat dibanding berita-berita apapun yang ada di Indonesia. Di Indonesia itu biasanya berita itu maksimal 2 bulan habis itu udah tenggelam. Iya. Nah ini corona ini sampai sekarang orang masih ngomongin corona aja. Masih headline ya. Masih headline terus loh. Semua dikit-dikit ada corona, tinggal turunan itu corona apa gitu kan. Nah, yang menarik adalah gini dok. Corona ini yang gue jadi bikin gue jadi penasaran. Di dunia medis ada nggak sih perdebatan atau isu-isu yang lagi sedang hangat diperbincangkan karena memang mengenai corona ini kan di sosial media ini sedang jadi pandemik yang sangat diperdebatkan. Iya. Ada yang bilang katanya ini konspirasi, ada yang bilang ini seperti ini, ada macam-macam lah dok ya. Nah, yang jadi penasaran gue adalah di saat orang-orang non medis berbicara ini, gue jadi pengen tahu orang-orang medis ini apa yang didiskusikan gitu loh di komunitas kalian gitu loh dok. Bisa nggak lo kasih gambaran dok? Ya, jadi sebetulnya kalau kita di komunitas-komunitas tenaga medis ya, dokter, perawat, terutama dokter-dokter lah ya, dokter spesialis dan sebagainya, kita nggak terlalu banyak membahas masalah perdebatan-perdebatan orang yang punya teori-teori masing-masing, punya pendapat masing-masing atau bahkan asumsi, ya kan, yang kebanyakan itu asumsinya itu pakai ilmu Luki gitu. Luki. Nah, lu kira-kira aja gitu kan. Ya, kayaknya kalau gini nih kayaknya kira-kira nih bakal gini gitu, kira-kira bakal gitu ya. Bahkan ngomongin kapan berakhirnya corona aja udah bisa dikira-kira ya secara matematis, padahal kita bukan Tuhan kan gitu. Kita nggak pernah tahu ya. Tapi kalau kita di dunia medis kita lebih banyak memang membahas nih penyakit ini sebetulnya apa dasarnya, bagaimana pengobatannya, apa vaksinnya dan sebagainya. Walaupun memang ada sedikit-sedikit selentingan-selentingan ataupun pertanyaan-pertanyaan di sejauh-sejauh teman-teman ataupun senior ataupun junior saya juga yang menanyakan misalnya kayak ini katanya ada konspirasinya yang tadi dibilang itu ya, memang ada juga sih yang menanyakan, emang bener ya corona ini udah ada yang nyiptain kayak biological war gitu ya. Itu juga ada tuh yang nanyain gitu. Tapi sejauh pengetahuan saya sih ini apa dari data-data yang ada belum ada indikasi ke arah sana. Walaupun memang ada yang sampai bahkan dokter pun ada yang menduga ini konspirasinya Amerika nih. Katanya gitu. Oh, Amerika nyalain China. China bilang Amerika. Gitu pun sebaliknya kan? Karena memang lagi perang dingin nih. Ya, mau perang kencang juga nih. Mungkin. Kayaknya begitu ya. Ya mudah-mudahan sih nggak terjadi. Itu bahaya, bisa PD3 kali ya. Tapi memang ada yang bilang kalau ini konspirasinya dari Amerika
karena ini ada yang punya agenda, karena nanti habis pandemi terjadi, akhirnya semua orang harus vaksin, ya sampai dikait-kaitan sama vaksin juga tuh. Gara-gara vaksin nanti akhirnya karena semua orang wajib, jadi ada investornya yang menginvest buat bikin vaksinnya. Lalu vaksinnya ditunggangin sama sesuatu, ada macam-macamnya lah. Pokoknya intinya untuk senjata biologis. Itu ada juga yang bertanya. Perbincangan di situ. Perbincangan itu pernah ada gitu, tapi kayaknya sebagian besar komunitas medis sih tidak menganggap ini sebagai sesuatu yang sah atau valid karena data-datanya juga belum tampak gitu ya. Jadi banyak kan masih asumsi. Itu yang saya lihat sih sejauh ini gitu. Gitu. Ada juga yang berasumsi dari informasi mengatakan kalau corona ini yang diberikan vaksin flu malah lebih buruk katanya. Malah lebih gampang kena corona katanya begitu. Ini dari penelitian si ini dan si itu katanya begitu. Tapi dari jurnalnya masing-masing. Dari jurnal ya. Tapi setelah saya baca jurnalnya ternyata enggak tuh. Tapi itu ada headline jurnalnya dipotong gitu. Nah, itu jadi di framing gitu kan. Framing media jadi ya, Dok ya. Nah, ini media ya. Setelah saya gali lagi, ini medianya yang framing dan ngangkat. Ini ternyata media yang digunakan oleh teman-teman yang agak-agak kontroversi lah ya sama vaksinasi, kalau nggak bilang anti vaksinasi. Anti-vax gitu ya. Anti-vax kan kalau di dunia namanya anti-vax tuh kan. Iya ada. Iya. Oh itu arahnya ke sana ya? Ada juga yang begitu. Memang ada dua tipe nih, Dok ya. Ada orang pro vaksin sama orang anti vaksin gitu kan. Ini kan berbagai macam argumen mereka masing-masing. Betul. Memang ada yang sepakat dengan vaksin, ada yang tidak sepakat dengan vaksin. Iya. Mereka punya argumen negatif dan positifnya sendiri kan, Dok ya. Punya pendapat. Walaupun secara data memang di negara kita aja jelas vaksin itu menurunkan tingkat penularan, tingkat kejadian penyakit dan kematian. Tingkat kematian kayak kalau di negara kita yang wajib apa ya, Dok, vaksin tuh? DPT, polio, hepatitis B. Ya kan? Itu jauh menurun datanya ya orang-orang yang jauh menurun. Kayak contohnya kalau kita bilang di dunia itu ya DPT aja itu dulu kasusnya bisa jutaan. Sekarang udah kasusnya sangat kecil. Nah, kalau mungkin yang kita bisa ingat waktu DPT itu ada kasus wabah tahun 2017 difteri. Nah, di Indonesia. Ya ternyata dari wabah itu aja diteliti korbannya yang meninggal nih 66%, 2/3 adalah yang tidak vaksin sama sekali. Sepertiga sisanya yang vaksin tapi nggak lengkap. Iya. Gitu. Ya pasti ada faktor kegagalan itu pasti ada lah ya. Ada kegagalan itu. Error juga pasti ada lah ya. Yang benar-benar vaksin lengkap tapi meninggal ada nggak sih? Ada juga sih sebetulnya. Tapi sangat kecil, cuman 1%. Waktu itu yang 2017 kasus DPT itu, kasus difteri itu data dari Kemenkes. Jadi sebetulnya setelah vaksin tuh angkanya sangat menurun drastis. Iya. Nah terus gini, Dok, kalau memang kita bicara soal corona nih, Dok ya, ini nggak lepas dari isu perdebatan antara WHO dan Amerika sekarang, Dok. Apa yang teman-teman dokter nih pelajari di situ? Ada apa cerita di belakang ini, Dok? Wah, kayaknya kalau kita bicara medis, kita dunia medis kurang begitu ini ya update masalah itu ya. Maksudnya gini, itu kan ada perbincangan itu nggak gitu tuh maksud gue, Dok? Itu paling kita dunia medis itu cuman ikut-ikutan aja, baca terus ikut mencermati, sindir menyindir gitu aja, tapi kayaknya nggak terlalu besar karena ini lebih banyak ke arah sosiopolitikal kayaknya ya gitu kalau menurut kita ya. Soalnya ini kan WHO itu memang Badan Kesehatan Dunia betul. Tapi sebagai organisasi WHO ini bukan organisasi yang sangat-sangat kaya, yang resourceful itu enggak juga. WHO ini hidupnya sangat bergantung dari kontribusi negara-negara anggotanya. Sebenarnya tiap negara anggota punya iuran dan iuran yang terbesar Amerika. Dan sekarang Amerika mencabut iuran itu. Ketika Amerika itu Trump bilang, wah kita akan cabut iuran kita nggak bayar sama WHO lagi, kita berhentiin donasi sama WHO ya. WHO kelimpungan gimana gaji staf dan sebagainya. Iya, gue dengar teman-teman di Amerika yang kemarin sempat datang ke kantor WHO sampai elevatornya pun dimatiin listriknya untuk menghemat karena biaya dari Amerika udah nggak ada. Iya. Waduh. saya kayaknya kurang beruntung belum pernah ke kantor WHO. WHO lagi begini nih, lagi sama Amerika nih.
Ya itu kan ada kepentingan politik antara Amerika dan Cina, memang ada pertarungan besar itu kan di situ kan ya. Iya. Dan kena dampaknya masing-masing. Kayaknya saya pilih no comment. kita ikut ngomong di belakang aja gitu ya. Kita penikmat saja. Nah, satu lagi isu ada gini, Dok. Saat ini nih, yang menarik adalah di saat pandemi corona, di saat pandemi kesehatan terjadi di Indonesia, justru malah gue melihatnya banyak sekali rumah sakit yang hampir bangkrut nih. Oh. Nah, karena orang kan takut Dok. Orang takut datang ke rumah sakit Dok ya. Apalagi kita biasanya kalau mau ngebawa imunisasi anak gitu loh misalnya. Ada nggak Dok? Kira-kira gambaran itu seperti apa Dok? Jadi memang kalau saya juga mendengar dari teman-teman di manajemen rumah sakit kan kita ada beberapa WhatsApp group, saya juga pernah bikin webinar sama teman-teman juga gitu ya. Memang tenaga medis juga nggak kalah kena dampak. Kalau banyak orang pikir bahwa wah zamannya corona ini pertarungannya tenaga medis, berarti harusnya tenaga medis ya penghasilan dan sebagainya nggak berkurang, malah harusnya bertambah kan gitu. Tapi nyata nggak juga. Karena banyak fasilitas layanan kesehatan, Fasiankes itu yang menurunkan level operasional atau bahkan sampai tutup juga ada. Banyak, nggak kalah, klinik, apotek, rumah sakit, ada yang sebagian kapasitasnya di-cut, ditutup, ataupun bahkan mereka pernah ada yang nutup IGD-nya atau ruang rawatnya, itu juga banyak. Itu terlepas dari pasiennya pada takut ke rumah sakit, dokternya juga loh. Banyak dokter takut ke rumah sakit. Iya, banyak juga dokter, tenaga medis. Loh, bayangin waktu di awal COVID ini kan justru dokter-dokter yang banyak orang aware-nya. Orang aware sama COVID ini bahaya itu justru dari berita-berita di mana banyak dokter yang meninggal duluan. Iya. Ya kan? Karena orang nggak tahu, orang nggak sadar diri, datang berobat, dokternya juga nggak nyadari, ya kan? Nah, jadi tenaga medis sempat banyak yang takut, tapi dan ditambah lagi satu lagi, dulu APD kan susah, mahal lagi ya. Mahal, ada yang nimbun dan sebagainya ya, jadi melambung. Nah, oleh karena itu di awal-awal pandemi ini memang semuanya jadi agak scale down lah. Ya, semuanya agak turun, agak cooling down, agak kayaknya berusaha untuk membatasi dulu. Tapi ya sekarang udah mulai bergerak lagi sih. Rumah sakit juga sekarang kalau bilang new normal ini sekarang kita kayaknya seragam di rumah sakit yang pakai full body protection tuh udah kayak new normalnya kita. Saya juga kalau praktek di rumah sakit tuh pakai hazmat. Udah kayak astronot ya? Oh, udah kayak astronot. Iya. Itu udah kayak bagian sehari-hari. Iya. Gitu. Jadi saya rasa sih di rumah sakit juga sekarang udah lebih aman dibanding dulu. Karena kan protokol pasti udah ada di mana-mana tuh, cuci tangan dan sebagainya. Tapi memang saya juga melihat bahwa trennya masyarakat juga masih belum sepenuhnya percaya akan keamanan dan keselamatan itu gitu. Jadi kalau kita bicara yang orang sakit mau nggak mau tetap harus ke rumah sakit, dan sekarang juga kayaknya udah mulai mengisi lagi rumah sakit. Saya praktek juga udah mulai agak bertambah lagi pasiennya. Sudah mulai ada. Ya dulu kira-kira sebulan 2 bulan lalu tuh kayak kosong banget. Iya. Udah mulai bertambah. Tapi ya karena orang daripada dia bukan mati karena corona, terus mati karena diabetes jadi misalnya kan, atau mati karena yang lain kan. Betul. Tapi rumah sakit juga evolusi, mereka mulai terapkan telemedicine juga udah mulai banyak, ya kan? Tapi kalau yang orang sehat memang masih banyak yang lebih prefer dengan klinik atau home service mungkin gitu ya. Ini sekarang masih banyak yang milih begitu, termasuk buat vaksinasi, imunisasi. Ini juga masih banyak yang kita polling nih, kita bikin polling. Orang tua kan biasanya khawatir Dok ya, orang tua khawatir nih. Gue pribadi memang khawatir, gue datang ke rumah sakit masih ada rasa kekhawatiran itu. Nah, apakah perlu kita tunda dulu atau gimana gitu Dok? Gini, banyak perdebatan, apalagi di awal pandemi banyak yang berdebat ini kalau itu semua orang nggak boleh keluar rumah, berarti imunisasi juga nggak bisa. Toh anak saya sehat, nggak usah berarti nggak apa-apa ya. Tapi mulai bulan lalu, jadi kurang lebih di bulan April akhir atau bulan Mei itu, dari Ikatan Dokter Anak pun sudah mulai ngeluarin rekomendasi, dan akhirnya kita yang dokter-dokter penyakit dalam pun juga ikut mendukung di Satgas Imunisasi baik anak maupun dewasa untuk tetap melanjutkan imunisasi atau vaksinasi seperti biasa. Kalaupun dulu udah tertunda 1 bulan nggak masalah, sekarang dilanjutkan lagi. Kenapa? Karena kita masih bayangkan orang mati itu nggak cuma dari corona saja.
mati karena kanker juga banyak, mati karena penyakit menular itu nggak kalah banyak. Ya kan? Kanker kayak kanker hati, hepatitis ya, kanker serviks, ya lalu penyakit-penyakit yang menular seperti tipes, hepatitis, demam berdarah. Demam berdarah itu bulan lalu banyak banget loh. Ini banyak yang masuk demam, yang demam nggak berani ke rumah sakit. Ya sampai ada tuh yang WhatsApp minta saya rawat di rumah dan sebagainya. Kan takut ke rumah sakit padahal demam berdarah harus dirawat. Bahaya banget ya kan. Ini kan sebetulnya dia bisa mati karena demam berdarah juga. Meninggal karena kanker, meninggal karena penyakit yang lain, TBC lah, karena apa, diabetes, jantung dan sebagainya. Ya kan? Tapi kalau kita bicara penyakit menular, ya tadi yang bisa diimunisasi harusnya bisa cegah dengan imunisasi, tapi karena kita sengaja dengan entah itu sengaja atau tidak sengaja menunda karena COVID yang nggak tahu sampai kapan ini, akhirnya nanti akan banyak kematian baru yang bukan karena COVID tapi karena akibat dari imbas dari COVID tidak langsung ini, dari COVID. Iya. Memang dan itu lo rasakan sebagai seorang dokter spesialis penyakit dalam, ada penurunan jumlah pasien itu. Ada penurunan pasien ada. Tapi memang data pastinya tingkat kematian mengenai pasien demam berdarah itu kan belum didata lagi kayaknya. Itu belum, data itu belum. Kalau secara logika sih dia nggak dirawat gimana ceritanya? Ya, jadi itu nggak perlu data yang aktual pun kita udah bisa memprediksi dari historical. Ya, dari data sebelumnya. Kalau orang sakit misalnya demam berdarah nggak dirawat itu kematiannya tinggi. Itu dari zaman dulu juga orang udah tahu. Makanya orang kalau demam berdarah kan udah pasti jauh lebih tinggi dibanding corona tingkat kematiannya. Kalau demam berdarah nggak dirawat ya, itu tinggi kematiannya. Tapi sayangnya kan karena sekarang demam berdarah semuanya dirawat, jadi saya nggak punya datanya lagi tuh. Kalau dibandingkan corona saya nggak ada datanya. Nah, cuman kalau kita bicara penyakit-penyakit tadi yang infeksi segala macam, nggak cuma berdarah, nggak cuma demam berdarah aja, tipes kan juga ada. Ya, tipes Indonesia masih banyak. Hepatitis juga Indonesia masih banyak. Besar hepatitis itu. A masih sering ini, hepatitis B, ya kan? Itu semua campak, campak, cacar. Ya, kalau cacar mungkin nggak segitu mematikan, tapi campak itu tinggi. Angka kematiannya pada bayi. Difteri itu kan juga kematiannya tinggi. Nah itu kalau. Tapi itu vaksinnya udah ada sekarang semua ya? Iya sudah ada dan sudah direkomendasikan pemerintah kan. Sudah itu semua negara udah uji coba loh dok ya. Iya. Semua negara. Terus gini dok. Pandemik ini jujur ngebuat semua orang kesel ya. Semua orang pasti benci sama pandemik ini. Semua orang menyatakan ini kapan beresnya nih baraknya. Kapan beresnya pandemik ini? Dan gue melihatnya apakah ini kalau seandainya kita sudah melakukan new normal saat ini, apakah ini akan bisa terjadi gelombang keduanya misalnya? Analisa lo dok, gimana kapan selesainya nih barang atau ada gelombang keduanya? Ini virus memang barang sih sebetulnya. Nah, virus itu bukan makhluk hidup. Tapi begitu masuk ke sel kita jadi hidup dia. Menghidupkan sel kita itu ya? Dia hidup di dalam tubuh kita. Virus itu bukan makhluk hidup ya dok ya? Virus bukan makhluk hidup. Dia cuma DNA atau RNA, materi genetik. Jadi bisa diciptakan virus ini? Kalau ada yang mau bisa. Bisa diciptakan virus ini? Kalau ada yang mau bisa. Sekarang teknologi sekarang itu bisa. Tapi virus bisa diciptakan dok? Sebetulnya bisa, tapi bukan diciptakannya, artinya start from scratch itu kayak bikin Lego block itu enggak ya. Artinya biasanya orang menciptakannya dari modifikasi. Sedangkan sel manusia juga bisa dimodifikasi. Semua bisa dimodifikasi karena ini cuma genetik. Nggak ngomong virus lah, seorang binatang aja kita bisa ciptakan, sekarang kok nggak dilahirkan lagi? Jadi kalau kita back to topik tadi, kita bicara new normal. New normal itu sebetulnya yang kita mesti pahami, new normal itu bukan berarti kita udah selesai loh dengan corona. Kan itu yang kita mesti pahami nih. Nah, kalau kita hubungkan new normal ini dengan kapan berakhirnya, maka itu sebetulnya tergantung dari definisi new normal ini kita sepakati atau enggak. Kalau new normal ini banyak orang menganggap di kepalanya sebagai kondisi normal yang baru di mana kita sudah selesai dengan corona, kita sudah selesai menghadapi COVID, kita sudah selesai perangnya dan kita bisa hidup yang normal kembali, maka insya Allah ini COVID ini bakal panjang. Bakal panjang. Mungkin yang tadi Bapak bilang ada second wave. Itu second wave itu kan istilahnya muncul dari sejarah
Oke. 100 tahun yang lalu waktu 1918 ada Spanish flu Spanyol yang di dunia itu makan korban sampai 40-50 juta jiwa. Waktu itu gelombang pertama kecil di awal-awal tahun begini. Lalu orang merasa udah aman, lalu orang mulai kumpul-kumpul lagi bikin pesta-pesta apa dan sebagainya, karena itu kan baru selesai perang dunia pertama. Jadi orang selesai perang dunia pasti orang merayakan ada ini dan sebagainya. Maka orang semua nggak ada batasan-batasan sehingga terjadi gelombang kedua yang jauh lebih dahsyat daripada gelombang pertama. Tapi kalau new normal ini, teman-teman sekalian nih, semua orang nanti yang mungkin mudah-mudahan bisa nonton kita juga ya, terus mereka mendapatkan pemahaman bahwa new normal ini sebetulnya adalah normalitas yang baru dalam hidup bersama dengan COVID. Ya, artinya kita menghadapi COVID ini sebagai tetap sebagai musuh, cuman musuh dalam selimut gitu. Jadi kita selalu waspada, jadi kita selalu siap, jadi kita selalu intinya kita perang dengan cara baru. Menghadapi COVID ini nggak cuman lockdown aja gitu, tapi cari cara-cara yang lebih kreatif dan lebih inovatif menghadapinya. Itu apakah itu distancing lah, apakah itu mengurangi paparan, apakah itu tadi yang dengan memakai APD dan sebagainya, apakah itu dengan teleconference, ya kan, ataukah itu semua dengan yang elektronik, ya kan, dengan apps yang sekarang tapi bukan berdamai juga sama virus ini kan? Intinya bukan berdamai dengan virus. Enak aja virus ajak damai kan? Nggak mungkin. Dia udah nyusahin kita ajak damai. Waktu itu sempat ada berita katanya, saya sempat dengar itu, Litbangkes kan yang cek PCR tuh ya, sempat katanya mau tutup selama Lebaran, ini sebelum Lebaran, sempat keluar edarannya, tapi nggak lama edarannya tarik bilang Litbangkes akan tetap buka Lebaran. Karena virusnya nggak bakal Lebaran. Ini yang menarik di saat ada beberapa kelompok yang menyatakan kita harus berdamai sama virus. Lu gimana sih bro? Lu berdamai? Itu nyusahin kita berdamai. Kita gulung sekalian. Gimana caranya? Yang jelas perang terus sama virus. Tinggal solusi new normal itu mungkin yang harus kita cari cuci tangan lah. Jadi cara baru ketemuan, cara baru dalam sungkeman, cara baru cuci tangan. Karena dampaknya bukan cuma buat kesehatan dok, dampak ekonomi semua, perut orang pun sekarang berantakan sekarang nih. Orang banyak yang jadi jatuh miskin nih gara-gara corona ini. Walaupun memang ya negara kita juga emang ya gitulah. Tapi memang corona ini membuat dampak lebih parah lagi kan dok di sisi itu. Nah sekarang gini dok, pertanyaan gue belum kejawab tadi dok. Kalau misalnya orang tua khawatir tidak mengimunisasi anaknya atau menunda dulu boleh nggak? Atau gimana? Atau ada solusinya gimana solusinya? Kalau saran saya itu usahakan jangan ditunda. Ya usahakan jangan ditunda. Tetap diikutin jadwalnya. Jadi kalau kemarin sudah terlanjur tertunda karena takut, karena lockdown di rumah sendiri dan sebagainya, sekarang kita menghadapi new normal juga harus berpikir lebih cerdas, lebih cerdik. Ya gimana caranya supaya kita tetap bisa, karena kan life must go on. Ya kan? Tetap bisa show atau live ini kita harus going on lagi, tapi dengan cara yang lebih safe. Menurut saya itu kuncinya sih. Jadi ini harus terus, karena kalau enggak akan terjadi bukan pandemi corona aja, ada epidemi. Kalau pandemi kan global ya. Nah kita bilang epidemi, akan ada wabah-wabah lain di Indonesia. Difteri yang kemarin ada, bakal ada lagi. Campak bakal ada lagi. Polio yang kemarin sudah sempat ada beberapa tempat ada kasus-kasus lagi, bakal ada lagi. Sekarang kalau habis orang nggak mati kena corona tapi pincang-pincang kena polio gimana? Iya. Kita udah nggak pernah lihat polio kan? Iya benar. You nggak pernah lihat polio kan? Dulu hits banget itu polio itu ya. Dulu hits. Tapi kan kita paling, aku tuh seumur hidup cuma pernah ketemu polio itu tante. Itu pun cuma udah kena polio ketaunya. Jadi udah lumpuh. Bukan waktu kena polio. Polionya udah lama nggak ada di Indonesia. Lu bisa ada lagi. Iya. Emang kita mau ada yang hari ini demam besoknya lumpuh? Polio itu mending loh, hari ini demam besoknya mati, itu COVID tuh masih lebih mending kan, selesai ya. Paling nangis-nangis seminggu 2 minggu, habis itu selesai. Kalau habis demam besoknya lumpuh, sengsaranya itu 10-20 tahun ke depan lo nggak bisa kerja, nggak bisa nyetir, nggak bisa apa-apa. Waduh. Itu justru malah yang bukan hanya polio, ada berbagai macam penyakit lagi yang lain sebenarnya. Ya, itu tadi baru ngomongin polio. Iya. Ya kan, belum yang lain-lain. Gara-gara corona nih, kurang ajar lo corona. Sini. Nah, terus gini dok ya. Kalau kita mau bicara imunisasi, ini imunisasi anak sih, karena memang anak gue kan masih bayi. Ini dok, ada satu nih. Jadi dokter Christoforus ini, dia adalah ownernya In Harmony Clinic. Ini klinik
vaksin pertama di Indonesia ya? Iya. Yang pertama, lu klinik vaksin pertama? Iya. Keren kan dok ya, punya klinik vaksin pertama di Indonesia. Hebat. Nah lu bisa nggak kalau misalnya gue nggak ada waktu, misalnya dok, gue panggil misalnya dari InHarmony misalnya ke rumah gitu bisa? Bisa, kita dari InHarmony memang menyediakan layanan untuk home service vaccination. Ada ya? Okay. Ada, jadi kita bisa datang, tenaga medisnya pun juga pakai APD, tapi kita berusaha untuk tidak bikin takut anaknya lah ya. New normal lah ya. New normal harus kita pakai APD, face shield mungkin dan sebagainya, berusaha untuk menjaga tetap mukanya higienis. dokternya lucu-lucu kayak begini, kan lucu dokternya kan? Iya. Kita berusaha untuk tetap higienis ya, berusaha untuk tetap ini sambil nanti ngelayanin di rumahnya. Cuman apakah itu harus di rumah atau di klinik, saya rasa sih sama aja. Sama aja dok? Sama aja. Bahkan juga rumah sakit juga sekarang udah ada yang memisahkan ininya. Saya nggak mendiskreditkan yang mana lah. Yang manapun baik selama Anda tahu ya tempat ya, ataupun tenaga medis yang Anda tuju itu betul-betul mempraktekkan new normal ini gitu. Betul-betul mempraktekkan pencegahan supaya jangan sampai datang sehat pulang bawa oleh-oleh kan gitu. Itu yang paling bahaya kan gitu. Oke. Jadi new normal itu mau nggak mau memang harus kita jalanin ya. Karena kan gue pernah ngelihat sebuah grafik tuh dok ya. Di saat sistem lockdown itu diperlukan atau tidak dan pada dampaknya pada ekonomi ujungnya kan. Kayaknya Indonesia kan lagi berat banget ya dok. Jadi menurut lo new normal ini gimana? Paling tepat atau enggak? Ya untuk saat ini saya bilang sih ini udah jadi, rasanya sih udah jadi pilihan yang kita harus ambil bersama sih. Mau nggak mau. Bahkan tenaga medis pun juga saya dengar kemarin dari RSCM udah beberapa kali bikin webinar juga tentang new normal gitu ya. Jadi rasanya ini pilihan yang harus kita sepakati bersama. Jadi bukan lagi pilihan sih. Soalnya ya itu life must go on. Di Amerika aja dokter-dokter yang bikin surat ke Trump untuk buka lockdown. Kita rumah sakit juga sedih kalau ngelihat pasien-pasien kita banyak yang nggak tertangani. Penyakit nggak cuma COVID seorang kan gitu. Iya, itu penyakit ada yang lain-lain gitu kan. Jadi harus tetap jalanin. Cuman kita yang harus berpikir cerdas, kreatif, inovatif. Caranya untuk tetap hidup berjalan tanpa tertular COVID gimana? Itu sih. Ramai yang diperbincangkan nih mengenai herd immunity. Nah ini kadang kalau kita mau diskusi mengenai new normal pasti ada hubungannya dengan herd immunity ini kan dok ya. Apa sih sebenarnya herd immunity ini? Apakah kita tujuannya nanti ke sana arahnya atau gimana itu dok? Apa manusia itu bisa kebal dari virus corona ini? Gini, herd immunity itu sebetulnya kata-kata yang diambil atau istilah yang diambil tadinya untuk dunia vaksinasi ya. Jadi kalau orang sudah diberikan vaksinasi, orang punya kekebalan tanpa dia sakit, ya kan? Nah, lalu orang lain yang nggak divaksin di sekitarnya gimana? Orang lain yang tidak divaksin di sekitarnya itu mendapatkan yang namanya herd immunity. Herd immunity artinya dia tidak punya immunity sendiri, dia punya immunity dari kawannya. Herd itu kawanan, immunity adalah ya imunitas. Jadi ini imunitas atau kekebalan kawanan. Jadi misalnya saya disuntik, Vasco enggak. Saya kebal, Vasco enggak. Saya nggak tertular penyakit, makanya kalau Vasco cuma sama saya aja, Vasco nggak kena. Tapi kalau Vasco ketemu orang lain sendiri yang sakit, tetap kena. Ya kan? Kalau ketemunya atau hidupnya cuma sama saya aja, kita selalu bareng-bareng, nggak kena. Karena saya nggak bawa penyakitnya. Saya pergi kemana, ada teman yang sakit, saya punya kekebalan nih, tangkal kan virusnya. Nah, jadi saya nggak bawa virusnya pulang, nggak bawa ke you gitu. Nah, tapi Vasco sendiri tetap tidak punya yang namanya immunity ini, karena kan nggak dapat vaksinnya, gitu. Nah, lalu orang yang udah pernah ketularan virus itu, yang sudah pernah positif. Inilah yang kemudian orang pakai istilah ini diekstrapolasi atau dicobain, dicocok-cocokin dengan COVID. Jadi ini orang kan berpikir bahwa kalau udah kena COVID kan berarti punya kekebalan, ya kan? Harusnya mirip dong dengan vaksin. Ya beda. Bedanya apa? Kalau tertular virus COVID, memang punya kekebalan, tapi dia sakit dulu. Nah, waktu dia sakit, dia kan nularin ke orang lain juga. Sesudah dia sembuh, baru dia kebal.
masalahnya ketika dia melewati fase sakit dulu sebelum kebal, waktu fase sakitnya ini dia nularin orang lain dulu. Sehingga herd immunity yang dari vaksin, yang istilah yang dipakai vaksin dengan herd immunity yang dipakai orang untuk COVID ini dua hal yang berbeda. Yang herd immunity, kekebalan kawanan ketika teman-temannya pada divaksin ini herd immunity yang aman. Kalau herd immunity yang dapat dari vaksin, dari COVID, ketika orang udah pada kena COVID terus habis itu punya kekebalan, ini nggak aman. Nggak amannya apa? Sebelum dia kebal dia udah nularin banyak orang dulu. Masih ada masa inkubasinya di situ. Betul. Oke. Virus masuk udah nularin. Jadi sakit nularin. Setelah dia sembuh baru kebal. Kan ini udah bawa korban banyak dulu. Iya. Jadi kalau kita bilang hitungannya herd immunity ini untuk supaya hampir orang-orang yang tidak divaksin bisa terlindung dari orang yang tidak kena COVID bisa terlindung dari kekebalan orang yang kena COVID. Ini kan herd immunity dari COVID itu harapan orang gitu ya. Hitungannya para ahli adalah kurang lebih 80% orang Indonesia harus kena COVID dulu. Oh gitu ya? 80%. Jadi kalau 80% orang Indonesia udah punya kekebalan COVID, yang 20% sisanya nggak punya kekebalan, tapi ini dia nyempil lah. Ibaratnya satu rumah nih ada 10 orang, ya 8 udah kebal, udah pernah sakit, yang 2 ini kebetulan belum punya kekebalan. Ya karena cuma 2, jadi ini relatif nggak ada yang bawa virusnya lah ke rumah. Jadi dia terlindung. Tapi gitu. Kalau kita udah pernah positif, kita itu kebal. Memang ada kekebalan. Nah, cuman ada sedikit masalah lagi nih. Tapi ini sebetulnya nanti saya mau cerita, tapi saya cerita singkat aja ya. Penelitian terakhir bilang orang yang sudah kena COVID ada yang sakit lagi. Iya. Ada yang udah punya kekebalan, sakit lagi juga ada. Positif lagi. Jadi ini belum tentu loh. Belum tentu nanti herd immunity yang dibilang dari COVID ini bisa terjadi. Tapi kalaupun ini terjadi ya, kalaupun misalnya benar-benar orang udah sakit, kebal, ya, dan dia membawa kekebalannya selamanya misalnya, pun ya harus 80%. Nah, coba kita hitung-hitungan aja ya. 80% dari penduduk Indonesia itu sekitar berapa tuh? 250 juta, 80%-nya berarti kan sekitar 200 juta. Ya kan? 200 juta orang harus sakit. Dari yang sakit COVID ini, yang katanya kurang lebih sekitar 16-20% kira-kira sakitnya agak berat. Ya kan? Dari yang sakitnya berat, sekitar 8-9% meninggal, kan gitu hitungannya ya. Jadi kalau itu 200 juta sakit, ya, yang 80% berat berarti 80% dari yang sakit ini sakitnya ringan 160 juta, tapi yang 20%-nya sakitnya berat, berarti 20% dari 200 juta 40 juta loh. 40 juta orang sakit berat. 40 juta orang sakit berat, sebagian harus masuk ventilator. Iya. Katakan itu harus masuk ventilator berapa, nanti yang kira-kira misalnya dari sekian itu meninggal, berarti kan 8% dari 20 juta berapa? 16 juta. 16 juta orang meninggal. Emang pertanyaannya kita mau kehilangan 16 juta rakyat kita? Kecuali kalau kita negara komunis gitu. Dia nggak peduli gitu ya. Iya. Ya kan, akhirnya kalau dari hitung-hitungan itu, satu yang sakit aja rumah sakit kita nggak sanggup nampung 40 juta. Iya. Ventilator di Indonesia nggak sanggup nampung puluhan juta pasien. Kuburannya juga masa kita harus gali 16 juta lagi kuburan? Iya. Ya kan, untuk mencapai herd immunity. Jadi kalau kita di antara para dokter nih, saya rasa yang diperbincangkan di antara para dokter, semua dokter sepakat kita tidak setuju dengan herd immunity. Herd immunity yang diperbincangkan orang adalah mengharapkan seleksi alam, kayak hukum rimba, Tarzan. Ya kan? Siapa yang kuat bertahan, yang lemah mati, yang mati ya nasibnya, yang kuat berarti kita jadi generasi yang baru. Kan begitu. Nggak boleh lah. Emang orang tua kita ya udah pasti bagian yang mati kan? Gimana? Iya. Ya enggak? Oke. Jadi herd immunity kita nggak setuju, tapi kalau new normal kita setuju. New normal itu bukan cuma berharap sama alam aja menyeleksi, tapi new normal artinya kita tetap proaktif. Tapi berapa lama sih dok ini vaksin ini bisa keluar nih, vaksin corona ini? Vaksin corona prediksinya paling cepat tahun depan. Ini kan yang udah mulai membuat vaksin corona kan Amerika katanya, terus Cina, terus Inggris. Betul.
3 negara itu ya? Iya. 3 negara itu dok ya? Ini menurut lo dok, lo juga sebagai ahli vaksin, kira-kira berapa lama vaksin ini bisa keluar? Sementara vaksin HIV aja sampai sekarang belum ada loh dok. Betul. Kenapa sih vaksin HIV juga nggak ada dok? Karena virusnya HIV juga pintar. Jadi dia selalu ada mutasi, berubah. Jadi vaksinnya bikin ini, virusnya geser. Kita punya antibodi baru dari vaksin yang baru, dia geser lagi. Jadi vaksin HIV udah ada, tapi sampai sekarang efektivitasnya masih 33%. Oh, bergeser terus tuh? Ya, 33% belum cukup lah. Cerdas ya vaksin HIV, virus HIV ini. Cerdas. Iya, iya. Nah, kalau kita nggak tahu yang corona nih, corona juga katanya udah ada mutasinya. Jadi kalau ini kita bisa lebih cepat dari perubahan virusnya, maka prediksinya adalah vaksin ini akan keluar sekitar 1 tahun sampai 1,5 tahun lagi. Oke. Pertengahan sampai akhir 2021. Di masa uji coba, jadi butuh waktu sekitar maksimal kurang lebih 1,5 tahun minimal berarti ya dok ya? Iya. Oke. Kalau misal tiba-tiba vaksinnya udah keluar sekarang gitu, nah itu udah diragukan. Kalau ada yang bilang udah punya vaksin, pokoknya gini, kalau udah baca berita, vaksin udah temukan, baca beritanya yang benar, di bawahnya pasti bilang, vaksin ini sudah ditemukan dan udah dicoba masuk fase 1. Fase 1 itu masih belum apa-apa, cuma puluhan orang. Harus sampai fase 3 yang sampai ribuan orang, baru itu vaksin bisa dikomersialisasi. Jadi kalau ada yang tulis headline, vaksin temukan itu, baru artinya vaksinnya udah ada yang bisa coba ke manusia, titik. Belum bisa dibeli. Tapi apa udah ada yang udah bisa dicoba ke manusia? Udah, ya itu tadi yang dari empat negara, produsen dari 3 negara itu. Udah dicoba ke manusia? Udah. Atau masih ke binatang semua nih? Udah ya? Nah itu butuh waktu lagi sekitar 1,5 tahun lagi kira-kira dok ya? Betul. Ini yang perlu kita pahami juga teman-teman semua. Memang vaksin nggak semudah itu diciptakan ya dok ya? Nggak mudah. Butuh waktu yang... Ini udah cepet. Vaksin lain butuh 10, 20 tahun, 30 tahun baru jadi. Corona bisa 2 tahun itu mau udah kebut, super kebut. Kalau ada yang... all cost semua katanya, all cost dibiayai buat vaksin ini gitu ya? Kalau ada vaksin yang bisa keluar sampai tahun ini, itu vaksinnya buat pakai ilfil. Iya. Ilmu feeling. Iya. Gue satu ada mau bongkar rahasia sedikit. Kenapa gue sering biasanya kalau mau vaksin ke dokter Kristo, lo tau nggak dok kenapa dok? Karena nggak ada biaya dokternya di sini. Wah itu ada hasil. Karena nggak ada biaya dokter di sini. Di sini biaya dokternya gratis. Ya kita bayar vaksinnya aja dok ya. Kan kalau di rumah sakit biasanya kan anak gue juga harus bayar dokter anak juga. Ya jauh lebih murah lah dibanding tempat lain. Walaupun bisa dibilang ini kan rumah klinik vaksin pertama di Indonesia. In Harmony Clinic. Jadi teman-teman yang pengen vaksin atau pengen apa, atau bisa tanya-tanya juga, bisa langsung kunjungin aja. Coba cari di Instagram ada loh dok ya? Instagram @vaksinasi. @vaksinasi sama apa lagi sih? Kalau websitenya klinikvaksinasi.com. Nah, kalian bisa cek deh. Facebooknya imunisasi bayi, anak, dan dewasa. Iya. Banyak paket-paket juga lagi promo tuh sebenarnya. Lo coba deh kali deh. Gitu pokoknya gue mau buat mencoba memberikan pemahaman kepada kalian. Terima kasih Dr. Christoforus. Semoga hal ini bisa lebih bermanfaat buat teman-teman semua yang mendengarkan. Kalau memang kalian merasa ini bermanfaat, bagikan video ini ke seluruh sosial media kalian. Share video ini ke seluruh sosial media kalian, mau Instagram, Facebook, WhatsApp, grup, sebarin. Karena menurut gue, informasi ini diperlukan buat kita semua, biar kita nggak gampang ketelan mentah-mentah sama informasi yang dikit-dikit, wah ini ada apa nih, wah ini ada apa nih. Ya, kita pelajarin dari ahlinya. Ini kebetulan ahlinya dokter vaksin, dokter penyakit dalam, yang memang mendalami mengenai vaksin ini. Ya teman-teman, jangan lupa like dan share videonya, subscribe channelnya, klik tombol loncengnya biar lo terus update di Macan Idealis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.